Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kembali lagi bersama saya yaitu Yulia Santoulfani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tafsir falsafi. Sama seperti video-video sebelumnya, video kali ini saya buat guna memenuhi tugas tafsir falsafi yang dibimbing langsung oleh Bapak Sodikin MA. Langsung saja kepada pembahasan materi kita. Yang pertama yaitu di sini kalian bisa melihat ada peta konsep mengenai tafsir falsafi, yaitu yang pertama pengertiannya, sejarah, karakteristik, tokoh-tokoh beserta contohnya. Kemudian yaitu pengertian tafsir falsafi. Tafsir falsafi adalah cara penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Karakteristik tafsir falsafi yaitu penafsiran ini berupa mengompromikan atau mencari titik temu antara filsafat dan agama serta berusaha menyingkirkan segala pertentangan di antara keduanya. Kemudian di sini kita bisa melihat ada peta konsep lagi yaitu mengenai tafsir sufi, di mana nanti akan saya jelaskan mengenai pengertian tafsir sufi, sejarah, karakteristik dan macam-macamnya. Di antara macam-macamnya yaitu ada tafsir sufi nazari yang akan saya jelaskan pengertian, contoh, dan tokoh, sejarah, dan karakteristiknya. Yang kedua yaitu tafsir sufi isyari, yang poin-poin yang akan saya jelaskan juga sama seperti tafsir sufi nazari tadi. Selanjutnya yaitu pengertian tafsir sufi. Kata sufi ini mempunyai banyak pengertian. Salah satunya ialah bahwa suf berasal dari fi'il madi dan mudhari yang mempunyai arti tenunan dari bulu domba atau wool, merujuk pada jubah yang dikenakan oleh orang muslim yang bergaya hidup sederhana. Namun, tidak semua orang sufi memakai jubah atau pakaian dari wool. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata sufi berasal dari fi'il madi dan mudhari yang mempunyai arti jernih, bersih. Hal ini menaruh penekanan pada kemurnian hati dan jiwa. Dapat diambil kesimpulan dari dua pengertian di atas bahwa seorang sufi atau sufisme yaitu orang yang hidup sederhana, menjauhi urusan dunia atau zuhud, dan memurnikan hati hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tafsir sufi adalah penafsiran Al-Quran yang berlainan dengan zahir ayatnya karena adanya petunjuk-petunjuk yang tersirat. Kemudian, karakteristik tafsir sufi. Al-Alusi mengemukakan bahwa di antara karakteristik tafsir sufi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya pemahaman terhadap Al-Quran tidak hanya melalui pendekatan zahir ayat, tetapi yang amat penting adalah pendekatan melalui aspek batin ayat. Kemudian yang kedua yaitu sebagai karakter tafsir sufi adalah cara para sufi mengambil makna setiap ayat Al-Quran, seringkali berdasar isyarat zihniyah yaitu intuisi. Selanjutnya yaitu sejarah tafsir sufi. Timbulnya tasawuf dalam Islam salah satunya dikarenakan adanya segolongan umat Islam yang belum merasa puas dengan pendekatan diri kepada Tuhan melalui ibadah, puasa, dan haji. Mereka ingin merasa lebih dekat lagi dengan Tuhan dengan cara hidup menuju Allah dan membebaskan diri dari ketertarikan mutlak pada kehidupan duniawi, sehingga tidak diperbudak harta atau tahta dan kesenangan dunia lainnya. Kecenderungan seperti ini secara umum terjadi pada kalangan kaum muslim angkatan pertama. Al-Zahabi menebarkan bahwa praktik tasawuf semacam ini telah dikenal sejak masa awal Islam. Banyak di antara sahabat yang melakukan praktik tasawuf, yaitu hidup dalam zuhud dan ibadah dan yang lainnya. Tetapi masa itu tidak dikenal istilah tasawuf. Selain itu, pada generasi berikutnya, sekitar abad kedua Hijriah, secara berangsur-angsur terjadi pergeseran nilai sehingga orientasi kehidupan dunia menjadi lebih berat. Ketika itulah angkatan pertama kaum muslimin yang mempertahankan pola hidup sederhana lebih dikenal dengan kaum sufiyah. Pada masa itu pula lah istilah tasawuf mulai dikenal, dan orang yang dianggap pertama kali menggunakan istilah sufi adalah
Hashim al-Sufi yang wafat tahun 150 Hijriah. Praktik-praktik zuhud yang dilakukan ulama generasi pertama dan kedua berlanjut sampai pada masa pemerintahan Abbasiyah. Ketika itu, umat Islam mengalami kemakmurannya melimpah sehingga di kalangan atas dan menengah terdapat pola kehidupan mewah. Pada masa itu, gerakan tasawuf juga mengalami perkembangan yang tidak terbatas hanya pada praktik hidup sederhana saja, tetapi mulai ditandai dengan berkembangnya satu cara penjelasan teoritis yang kelak menjadi satu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Pada masa ini, tasawuf telah mengalami percampuran dengan filsafat dan kalam, sehingga muncullah apa yang dikenal dengan tasawuf nazari dan tasawuf amali. Tasawuf nazari yaitu menjadikan tasawuf sebagai kajian dan pembahasan. Pada masa itu, gerakan tasawuf juga mengalami perkembangan yang tidak terbatas hanya pada praktik hidup sederhana saja, tetapi mulai ditandai dengan berkembangnya suatu cara penjelasan teoritis yang kelak menjadi suatu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Pada masa ini, tasawuf telah mengalami percampuran dengan filsafat dan kalam, sehingga muncullah apa yang dikenal dengan tasawuf nazari dan tasawuf amali. Tasawuf nazari yaitu menjadikan tasawuf sebagai kajian dan pembahasan. Seperti yang diketahui bersama, bahwa tasawuf itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tasawuf nazari dan tasawuf amali. Tasawuf nazari adalah tasawuf yang didasarkan pada pengkajian keilmuan tasawuf, sedangkan tasawuf amali adalah tasawuf yang didasarkan pada kehidupan yang meninggalkan kesenangan duniawi, kezuhudan, dan menggunakan seluruh waktu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing dari kedua bagian ini memiliki pengaruh terhadap penafsiran Al-Quran. Hal ini juga menyebabkan penafsiran sufistik terbagi ke dalam dua bagian. Tafsir Sufi Nazari adalah tafsir Sufi yang dibangun untuk memprioritaskan, mempromosikan, dan memperkuat teori-teori mistik yang dianut mufassir. Dalam menafsirkannya, itu mufassir membawa Al-Quran melenceng jauh dari tujuan utamanya, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Tetapi yang ada adalah penafsiran para konsepsi untuk menetapkan teori mereka. Az-Zahabi mengatakan bahwa tafsir Sufi Nazari dalam praktiknya adalah penafsiran Al-Quran yang tidak memperhatikan segi bahasa serta apa yang dimaksudkan oleh syara. Tafsir ini, faidi atau isyari, adalah penakwilan ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang berbeda dari makna lahirnya, berdasarkan tuntutan isyarat-isyarat tersembunyi yang tampak kepada para penempuh jalan spiritual atau arbab al-suluk. Mungkin juga makna batiniah dan makna lahiriah itu diaplikasikan secara bersama-sama. Yang menjadi asumsi dasar mereka dengan menggunakan tafsir isyari adalah bahwa Al-Quran mencakup apa yang zahir dan batin. Makna lahir zahir dari Al-Quran adalah teks ayat, sedangkan makna batinnya adalah makna isyarat yang ada di balik makna tersebut. Dengan demikian, tafsir isyari merupakan penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh kaum sufi melalui jalan takwil, yaitu memalingkan ayat dari makna lahirnya. Seorang ulama sufi, Nasiruddin Khasar, mengatakan bahwa penafsiran nas Al-Quran yang hanya melihat zahirnya hanya merupakan badan atau pakaian akidah, sehingga diperlukan tafsir atau penafsiran yang dalam dengan menelusuri di balik makna lahir tersebut, dan itu adalah ruhnya, sehingga bagaimana mungkin badan bisa hidup tanpa ruh. Dan begitu, bukan berarti ulama tasawuf menolak makna lahir. Mereka tetap menerima makna lahir dan menelusuri makna batin untuk mengetahui hikmah-hikmah yang ada di balik makna lahir tersebut. Imam Al-Ghazali, seorang ulama tasawuf, beliau tidak menolak secara mutlak apa yang ada dari makna lahir. Untuk bisa memahami makna batin, tidak bisa dilakukan oleh akal atau ra'yi, sehingga beliau sangat menolak yang namanya tafsir dengan ra'yi atau akal. Az-Zahabi memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara tafsir Sufi Nazari dengan tafsir Sufi Isyari sebagai berikut. Tafsir Sufi Nazari dibangun atas dasar pengetahuan ilmu sebelumnya yang ada
dalam seorang sufi yang kemudian menafsirkan Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan tasawufnya. Adapun tafsir sufi Isyari bukan didasarkan pada adanya pengetahuan ilmu sebelumnya, tetapi didasari oleh ketulusan hati seorang sufi yang mencapai derajat tertentu sehingga tersingkapnya isyarat-isyarat Al-Quran. Dalam tafsir Sufi Nazari, seorang sufi berpendapat bahwa semua ayat Al-Quran mempunyai makna-makna tertentu dan bukan makna lain yang dibalik ayat. Adapun dalam tafsir Sufi Isyari, asumsi dasarnya bahwa ayat-ayat Al-Quran mempunyai makna lain yang ada di balik makna lahir, dengan perkataan lain bahwa Al-Quran terdiri dari makna zahir dan batin. Dalam sejarah tasawuf, pada sekitar abad keempat telah terjadi pergulatan yang tajam antara ahli hakikat yang diperankan oleh para ahli tasawuf dan ahli syariah yang dimainkan oleh para fuqaha. Tetapi setelah itu Al-Ghazali berusaha menyatukan kembali antara keduanya dengan menulis kitab, terutama yang terkenal antara kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali sebagai seorang yang dulunya filosof berpendapat bahwa dalam Islam antara syariah dan hakikat tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa mengambil salah satu dari keduanya. Dalam menafsirkan ayat-ayat fikih, mereka juga menggunakan pendekatan isyarat. Ayat-ayat tentang perintah seperti salat, zakat, dan yang lainnya, tetapi tetap diterima sebagaimana para ahli fuqaha. Tetapi yang berbeda adalah bahwa para ahli tasawuf tidak hanya sebatas mengetahui hal itu wajib atau tidak, tetapi menelusuri apa yang ada di balik isyarat tersebut untuk mengetahui hikmah-hikmahnya, dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh para fuqaha. Contoh-contoh penafsiran ulama tasawuf tentang ayat-ayat syariah atau fikih diantaranya yaitu ayat-ayat tentang kewajiban menutupi aurat. Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya Al-Futuhah Al-Makkiyat sebagaimana dikutip oleh Ignaz Goldziher menafsirkannya sebagai berikut. Beliau mengatakan bahwa secara syariah menutup aurat adalah merupakan kewajiban. Adapun makna batin dari syariah ini adalah wajib bagi setiap orang berakal untuk menutupi rahasia Tuhan, dan apabila membuka rahasia Tuhan, dia bukan termasuk orang yang berakal dan berilmu. Di antara kitab-kitab tafsir yang disebut dengan tafsir sufi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikarang oleh Imam Al-Justuri. Hakikah Al-Tafsir karya Al-Hamah Al-Sulami. Berikutnya, Ar-Rais Al-Bayan fi Haqqa'iq Al-Quran karya Imam Al-Shirazi. Di antara tokoh mufasir sufi tersebut ialah Abu Muhammad Sal bin Abdullah bin Yunus bin Abdullah Sal bin Abdillah Al-Tustari, atau yang lebih dikenal dengan Sal bin Abdillah At-Tustari, adalah seorang mufasir yang mengarang kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Beliau lahir di wilayah Tustar, masih terbentuk wilayah Ahwa, Iran pada tahun 200 Hijriah. Konon, At-Tustari adalah seorang yang sangat wara, tawakal, dan tergolong orang-orang yang arif. Tafsir Al-Quran Al-Azim dicetak dalam satu jilid. Al-Tustari membicarakan ayat secara terpisah dari masing-masing surat, karena beliau memang tidak menafsirkan secara keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu ayat yang ditafsirkan adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 22, yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bayimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Kata Andanan At-Tustari menafsirkan dengan nafsu amarah yang jelek. Jadi, maksud Andadan di sini adalah bukan hanya patung-patung, setan atau jiwa, tetapi nafsu amarah yang sering dijadikan Tuhan oleh manusia adalah perihal yang dimaksud dari ayat tersebut. Karena manusia selalu menyekutukan Tuhannya dengan selalu menjadi hamba yang nafsu amarahnya. Selanjutnya yaitu macam-macam tafsir sufi. Yang pertama, tafsir Sufi Nazari.
Tafsir Sufi Nazari adalah tafsir Sufi yang dibangun untuk mempromosikan dan memperkuat teori-teori mistik yang dianut mufasir. Al-Zahabi menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri penafsirannya yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, tafsir Nazari sangat besar dipengaruhi oleh filsafat. Yang kedua, di dalam tafsir Nazari, hal-hal yang gaib dibawa ke dalam sesuatu yang nyata atau tampak, atau dengan perkataan lain, mengiyakan yang gaib ke yang nyata. Yang ketiga, terkadang tidak memperhatikan kaidah-kaidah nahwu dan hanya menafsirkan apa yang sejalan dengan ruh dan jiwa mufasir. Contoh dan tokohnya. Ulama yang dianggap kompeten dalam tafsir Al-Nazari yaitu Muhyiddin Ibnu Al-Arabi. Beliau dianggap sebagai ulama tafsir Sufi Nazari yang menyandarkan beberapa teori-teori tasawufnya dengan Al-Quran. Ibnu Al-Arabi adalah seorang Sufi yang dikenal dengan paham wahdatul wujudnya. Wahdatul wujud dalam teori Sufi adalah paham adanya persatuan antara manusia dengan Tuhan. Karya tafsir Ibnu Al-Arabi diantaranya yaitu Al-Futuhat, Al-Makiyat, dan Al-Fusus. Contoh penafsiran Ibnu Al-Arabi sebagai landasan untuk memperkuat paham wahdatul wujud diantaranya yaitu ketika menafsirkan Quran surah Al-Fajr ayat 29-30 yang berbunyi, artinya, masukkanlah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati, menurut tafsirnya adalah masuklah ke dalam diri kamu manusia untuk mengetahui Tuhanmu, karena Tuhan itu adalah di diri kamu sendiri manusia. Manusia untuk bisa mengetahui Tuhan yang ada pada dirinya adalah dengan menyikapi penutup yang ada pada diri manusia, yaitu nafsu insaniyah. Jika kamu telah masuk ke dalam surganya, maka telah masuk ke dalam diri kamu dan mengetahui akan Tuhan yaitu ada dalam dirimu. Dengan perkataan lain, bahwa kamu manusia adalah Tuhan dan kamu juga adalah hamba. Yang pertama, tafsir Sufi Izhari. Tafsir Izhari adalah kata majmuk yang terdiri dari dua kata. Kata isyari berfungsi sebagai keterangan sifat bagi kata tafsir. Dengan demikian, tafsir isyari adalah sebuah penafsiran yang berangkat dari isyarat. Isyarat secara etimologis berasal dari asal kata asyara yu'assiru isyaratan, yang berarti memberi isyarat atau petunjuk. Kata isyarat mempunyai padanan makna atau bersinonim dengan kata al-dalil, yang berarti dalil, sinyal, isyarat, panggilan, petunjuk, nasihat, dan saran. Tafsir isyari menurut istilah adalah mentakwilkan Al-Quran dengan makna yang bukan makna lahiriahnya, karena adanya isyarat samar yang diketahui oleh para penempuh jalan spiritual, atau hanya diketahui oleh orang yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah dan berkepribadian luhur, atau tafsir yang didasarkan pada isyarat-isyarat rahasia dengan cara memadukan makna yang dimaksud dengan makna yang tersurat. Ada pula yang memaknai tafsir isyari sebagai sebuah upaya penakwilan yang berbeda dengan makna zahirnya tentang isyarat-isyarat yang tersembunyi, yang hanya tampak bagi ahli suluk dan ahli tasawuf, serta memungkinkan adanya penggabungan antara makna yang tersembunyi dan makna yang tampak. Kemudian pada peta konsep berikutnya terdapat tasawuf teoritis, yaitu pengertiannya adalah aliran ini mencoba meneliti dan mengkaji Al-Quran berdasarkan teori-teori mazhab dan sesuai dengan ajaran-ajaran orang-orang sufi. Berikutnya itu karakteristik tasawuf teoritis. Penafsiran berusaha memaksimalkan untuk menentukan ayat-ayat Al-Quran tersebut, faktor-faktor yang mendukung teori sehingga tampak berlebihan dan keluar dari zahir yang dimaksudkan syara dan didukung oleh kajian bahasa. Kemudian yaitu tasawuf praktis, yang pengertiannya adalah yang dimaksud dengan tasawuf praktis adalah tasawuf yang mempraktekkan gaya hidup sengsara, zuhud, dan meleburkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Berikutnya yaitu karakteristiknya, mentakwilkan ayat-ayat
berbeda dengan arti zahirnya berdasarkan isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampak jelas oleh para pemimpin suluk, namun tetap dapat dikompromikan dengan arti zahir yang dimaksudkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin terjadi banyak kesalahan pada penjelasan saya. Sekali lagi saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.